sampai malam 22 ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu hakikat yang diurai secara lebih rinci dan detail oleh mu'alif Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri, dan mudah-mudahan juga diberikan pemahaman yang utuh dan bisa mengamalkan ya secara benar. Qala musannif rahimakumullah, ini sebagai pungkasan. Sebelumnya mu'alif sudah menjelaskan tentang dasar-dasar ajaran hakikat yang bersumber dari Al-Quran ya, dan hadis Nabi. Jadi bahwa ajaran ilmu hakikat ini ya sumbernya dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi. Maka selanjutnya mu'alif menyampaikan wa amma qaulul arifin, dan adapun ucapan para arifin billah, yaitu orang-orang yang sudah sampai ya pada tahap mengenal Allah, ad-dallati ala wahdatil wujud, ya, yang menunjukkan tentang kebenaran wahdatul wujud, fakasyiratun, maka banyak. Jadi makalah-makalah tentang yang membenarkan ajaran wahdatul wujud itu cukup banyak ya, dari ucapan para arifin billah, bihaitsu la ta'ti fil adad wal hasr, sehingga tidak dapat ya dihitung jumlah dan batasan. Walidza lam adkurha, karena itu aku tidak menyebutkan. Wa in syi'ta, jika kamu berkehendak, fa'alaika, maka wajib bagimu, bimutola'ati nuskhatihim, dengan mutola'ah. Ya, mutola'ah itu mengkaji, membaca ya nuskhah, yaitu kitab-kitab para arifin billah. Tajid, maka Anda akan menemukan insya Allah, jika Allah berkehendak itu. Berkaitan dengan kitab-kitab yang menjadi rujukan ajaran ilmu hakikat ya, kitab induknya itu Al-Futuhat Al-Makkiyah ya. Ini sebagai kitab induknya. Nah, Al-Futuhat Al-Makkiyah ini ditulis oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, yaitu pada saat beliau berada di Masjidil Haram. Bahkan dalam penulisan ini Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi juga mendapatkan bimbingan dari Nabi Khidir alaihissalam. Dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah inilah kemudian para ulama mengutip pendapat Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan argumentasi-argumentasi terkait ilmu hakikat yang bersumber pada kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Jadi kitab ini ada 9 jilid ya. Ini isinya cukup komplit ya. Jadi isinya tidak membahas ajaran hakikat. Ajaran hakikat ini bagian dari pembahasan dalam kitab tersebut ya, itu cukup komplit ya. Mulai dari rahasia huruf ya, mulai dari huruf alif, ba, ta, sa, itu dikaji semua oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dan setiap huruf ini dikaitkan dengan
karakter, kejiwaan. Dan juga setiap huruf ini akan terbaca kira-kira huruf ini itu dominasinya apa ya, antara air, angin, air, api, angin, tanah gitu. Jadi Ibnu Arabi cukup detail ya, mengurai rahasia-rahasia huruf, termasuk mengaitkan dengan alam semesta. Nah, pembahasan terkait dengan ilmu hakikat ya, ini diurai oleh Syekh Muhyiddin ya, di muqaddimah di awal-awal juga dijelaskan. Kalau kita simpulkan bahwa penjelasan ajaran hakikatnya Syekh Muhyiddin ya berlandaskan pada ajaran akidah Asy'ariyah. Itu kalau kita perhatikan di muqaddimah, di juz 1-nya. Setelah berpegang pada akidah Asy'ariyah, kemudian baru naik ke akidah Ahlu Kasfi. Ya, Ahlu Kasfi. Ahlu Kasfi ini ya orang-orang ilmu, orang-orang yang belajar ilmu hakikat atau disebut muhaqqiqin. Itu. Maka para ulama-ulama muhaqqiqin ya, basic teologisnya itu ya nggak lepas dari akidah Asy'ariyah. Itu sehingga ketika akidah Asy'ariyahnya itu kuat, kemudian baru ya menginjak pada pembahasan Ahlu Kasfi, ini ibarat bangunan itu sudah kokoh. Ya, berbeda dengan orang yang tidak memiliki landasan akidah yang kokoh kemudian membahas ilmu hakikat. Yang terjadi ya seperti yang sudah pasti terjadi pencampur aduan ya, sehingga menimbulkan kontroversi. Kemudian selain kitab Al-Futuhat, ada kitab Al-Insan Al-Kamil. Ini karya Syekh Abdul Karim Al-Jili. Ya, ini juga membahas tentang ilmu-ilmu hakikat ya, secara utuh. Jadi kalau ada orang yang belajar ilmu hakikat itu harus ngerti Al-Futuhat, harus ngerti Fususul Hikam. Kalau Imam Ghazali itu harus kenal Miskatul Anwar. Terus kalau Al-Jili itu harus kenal kitab Al-Insan Al-Kamil. Ini miliknya Syekh Abdul Karim Al-Jili. Itu. Kemudian masuk Nusantara, ya. Para ulama Nusantara juga menyebarkan ya, ajaran-ajaran hakikat ini, ya, terutama menginduk pada ajaran At-Tufa Al-Mursalah yang kita baca ini. Mulai dari zaman Syekh Samsuddin As-Sumatrani ya, itu pada abad 17 awal ya. Kemudian Syekh Abdul Rauf As-Singkili, kemudian dilanjut ke murid-muridnya yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Jadi di abad 17, 18, 19 kitab ini populer ya, menjadi rujukan para ulama. Itu bahkan sampai Belanda itu ya, Sunan itu disuruh meneliti. Ini kenapa hampir 3,5 abad, 3 abad ya, kok Nusantara tidak bisa ditaklukkan. Terlebih setelah perang Diponegoro yang itu menghabiskan energi Belanda yang luar biasa. Nah, mulai sejak itulah ya, di abad akhir 19 masuk 20 ya, Belanda membuat strategi propaganda. Kitab ajaran Martabat 7 disesatkan melalui Mufti Betawi sehingga Belanda punya dasar pelarangan. Maka di abad 20 hampir dipastikan sulit mencari ulama yang baca kitab At-Tufa Al-Mursalah.
Karena kalau Belanda tahu pasti ditangkap, kalau enggak diasingkan. Nah, setelah merdeka ya sampai sekarang ini ya situasinya sudah berubah ya. Di abad 21 ini menurut saya ajaran-ajaran ilmu hakikat ini perlu didakwahkan, perlu disampaikan kepada publik ya, selama dasar argumentasinya itu kokoh, bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan pemahamannya tidak menyimpang. Para ulama Nusantara juga memiliki karya-karya yang membahas soal ilmu hakikat, seperti Syekh Samsuddin juga punya karya, Syekh Abdul Rauf juga punya banyak karya, terus Syekh Abdul Somad Al-Palembani itu punya karya, kitab Syairus Salikin itu di dalamnya juga ada pembahasan soal ilmu hakikat. Kemudian Syekh Nafis Al-Banjari juga punya karya Durun Nafis, itu juga membahas ilmu hakikat. Kemudian juga Syekh Yusuf Al-Makassari ya, dari Makassar juga punya karya yang membahas ilmu hakikat. Dan juga para ulama dari Patani, Thailand, Mindanao, Malaysia ya, mereka memiliki karya yang membahas soal ilmu hakikat ini. Jadi kalau kita melihat ke belakang bahwa ilmu hakikat ini dulu menjadi ilmu wajib, ilmu pokok bagi para ulama. Maka untuk menambah wawasan ya, sebagaimana dijelaskan di sini, fa'alaika bimutola'ati nuskhatihim, ya kita sudah mutolaah ya, apa yang disyarahkan oleh mu'alif seperti Al-Futuhat kita juga sudah baca, Durun Nafis juga sudah kita baca, kemudian Ihya juga kita baca, kemudian Bidayatul Hidayah juga kita baca, kemudian Tanbihul Muhtarin kita baca. Ini semuanya adalah kitab-kitab yang sejalan dan mendukung tentang pentingnya ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat ini bukan ilmu baru, tapi bagian dari ilmu syariat. Jadi ilmu hakikat ini menyempurnakan dari ilmu syariat. Kalau hanya syariat toktil ya, nggak ada hakikatnya, itu kering. Nah, ini sebagaimana disampaikan dalam makolahnya Imam Malik. Jadi barang siapa yang belajar fikih tok tanpa tasawuf itu gampang untuk menjadi fasik. Jadi fasik itu apa? Orang ngerti hukum tapi tidak dijalani. Jadi orang ngerti ilmu tapi nggak dijalani. Orang ngerti hukum ya, tapi nggak diamalkan. Ini fasik. Nah, kemudian sebaliknya, kalau ada orang belajar tasawuf kok enggak belajar fikih, ini juga problem. Dia akan menjadi zindik. Zindik itu ya keyakinannya berpegang ilmu hakikat keyakinannya, tapi mengabaikan syariat. Enggak sholat, enggak poso. Kenapa enggak sholat? Ya, sholatku sudah beda. Sholatku udah sholat daim. Kenapa enggak puasa? Itu puasa kan untuk orang awam. Saya makomnya udah beda. Nah, ini tanda-tanda zindik itu kalimatnya seperti itu. Dan itu sudah mulai keluar ya dari pengamalan yang semestinya. Nah, inilah yang dianggap ya bahayanya ya kalau belajar ilmu hakikat ya tidak pada ahlinya, itu potensi untuk mulai miring-miring ya, mulai aneh-aneh, menyimpang itu tinggi sekali. Gitu. Ayuhat thalib, ini selanjutnya. Ayuhat thalib, wahai para murid. Ya, termasuk kita semua ini ya bagian dari murid. Ya alhamdulillah kalau di
masukkan muridnya Syekh Fathrullah Al-Burhanpuri ini kan. Ya paling tidak buktinya apa kalau muridnya Syekh Fathrullah? Ya buktinya ya senang terhadap ajaran yang disampaikan dalam kitab ini. Bukti kalau saya muridnya. Bukti lagi ya saya baca gitu kan. Saya baca, saya pahami, saya amalkan. Ayuhat thalib, wahai para murid, wahai para santri, wahai para salik, ya. In aradta, jika kamu ingin al-wusula, ya, sampai ilallahi, kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi. Jadi ini di akhir penutupan ya, mu'alif Syekh Fathrullah itu mengingatkan, wahai para santri, jika kalian pengen usul ilallah, pengen ma'rifah, mengenal Allah, faltazim, maka tetapilah, ya, faltazim, maka tetapilah mutaba'atan Nabi, mengikuti Nabi. Gitu. Jadi pesannya, hei para murid, para santri, jika kalian ingin wusul ilallah, ingin ma'rifah kepada Allah, ikuti. Ya, tetapi maksudnya ikuti apa yang menjadi contoh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sesuai dengan firman Allah, ya. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku siapa? Aku Rasulullah. Ya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi artinya mengikuti Nabi, fattabi'uni, ya kita harus mengikuti mulai dari praktek syariatnya, praktek hakikatnya, praktek thariqatnya, dan praktek ma'rifatnya. Nah, praktek syariatnya ya harus melaksanakan sholat 5 waktu. Gitu. Maka kalau ada orang belajar ilmu hakikat, terus rujukannya kitab Tufah, terus nggak sholat, ya ini sudah keluar dari ini. Gitu. Nggak sholat dianggap biasa. Ini sudah mulai, ya ibarat orang jalan sudah mulai miring-miring gitu. Jadi wajib untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dasar ayatnya tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Awalan ini pada tahap pertama, yaitu kaulan, ya, dari sisi mengikuti Nabi, mengikuti dawuh Kanjeng Nabi, kaulan, ucapannya Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi, ya berupa kaul, ya wajib kita ikuti. Wa fi'lan, dan perbuatan Nabi. Ya, perbuatan Nabi. Kalau Nabi sholatnya kok pakai rukuk, pakai sujud, ya kita harus rukuk, pakai sujud. Jangan sampai Nabi sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud, terus ada yang ngaku belajar tufah mursalah, belajar martabat 7, terus nggak mau sholat, gitu. Merasa makomnya sudah di atas itu. Nah ini kan sudah keluar dari saran dari Syekh Fathrullah Al-Burhanpuri.
Dohiron baik secara dohir, wabatinan dan secara batin. Jadi dohiron ini ya berupa ilmu fikih ya, wabatinan ini ilmu tasawuf. Jadi kalau melaksanakan syariat Nabi seperti sholat, ya harus komplit. Dari ilmu fikihnya harus dijalanin, mulai dari wudu, sunnahnya, fardunya, sampai sholat juga sama, ya sunnahnya, rukunnya. Kemudian wabatinan, yaitu aspek batinnya, yaitu membahas, mengkaji dari sisi rahasia-rahasia gerakan atau rahasia-rahasia di balik praktek wudu dan praktek sholat. Jadi pertama itu harus mengikuti Nabi dari kaulan wa fi'lan dohiron wa batin. Jadi ini tegas bahwa kalau belajar ilmu hakikat, ya prinsipnya ya harus mengikuti Nabi di dalam ucapan, perbuatan, dohir dan batin. Bagaimana kalau tidak? Ya Pak, kalau tidak berarti cacat. Kalau cacat ya sudah, ibarat produk kalau sudah cacat kan ya tidak dipakai, kecuali ketahuan cacat kemudian memperbaiki diri, menyempurnakan, itu baru bisa untuk melanjutkan perjalanan. Tapi kalau sudah cacat kemudian tidak mau memperbaiki, merasa benar, yaitu ya selamanya dia tidak akan sampai usul ilmu. Sumaj'al, kemudian jadikan muraqabah wahdatil wujud ya, kemudian jadikanlah muraqabah. Muraqabah itu selalu mengkaji, merenung, memikirkan tentang yaitu wahdatul wujud ya, tentang hakikat wujud alam semesta, tentang hakikat diri kita. Itu selalu muraqabah, merenungi. Contoh kayak alam semesta ya, dulu diurut-urut ya nggak ada. Manusia pertama di bumi Adam, Hawa. Sebelum Adam Hawa berarti nggak ada, kan? Terus diri kita juga sama. Sekarang ada, dulunya ternyata prosesnya panjang ya, sampai menjadi ada gitu. Jadi ini namanya ij'al muraqabah wahdatul wujud. Jadi terus dia berpikir secara positif ya, untuk memahami ya tentang teori-teori ilmu hakikat, kemudian setelah paham mempraktekkannya. Lah, cara praktek ilmu hakikat yang dianjurkan oleh mu'alif termasuk Syekh Fatullah Al-Burhanpuri dan juga para sufi yang lain itu adalah syuhud. Ya, syuhud itu memandang. Memandang, mata lahir memandang objek, mata batin membedakan Allah. Maka syuhud ada dua. Ada syuhudul wahdah fil kasrah, memandang yang satu, memandang Allah fil kasroh, pada alam semesta. Jadi Allah dulu yang dipandang sebagai zat yang menciptakan dan mengadakan alam semesta. Ini namanya syuhudul wahdah fil kasroh. Atau yang kedua, syuhudul kasroh fil wahdah, memandang yang banyak, yaitu alam semesta ya, kembali kepada Allah fil wahdah. Karena hakikatnya alam semesta ini ada ya Allah yang mengadakan. Nah, ini praktek syuhud. Jadi mata lahiriah memandang, mata batin mengembalikan kepada Allah, kemudian lesannya dijaga dari kalimat-kalimat satohat. Ya, ketika bicara harus dalam koridor syariat.
Jadi tidak boleh ekspresi batin diucapkan melalui lisan kemudian terjadi sapohat, yaitu ucapan-ucapan yang bertabrakan dengan syariat. Itu nggak boleh. Jadi ini praktek yang ideal. Ya. Bagaimana kalau prakteknya tidak demikian? Ya pasti akan menimbulkan masalah. Ya, karena syariat lahir ada yang menjaga, syariat batin ada yang menjaga. Kalau syariat batin didohirkan pasti akan bertabrakan dengan yang menjaga syariat dohir. Ulama-ulama syariat pasti akan komplain. Gitu. Nah, supaya menghindari hal itu, pakailah praktek yang benar, yaitu syuhud tadi. Kalau dipandang secara syuhud, kan nggak ada yang tahu kecuali Allah dan diri kita. Nah, problemnya kalau ilmu hakikat didohirkan dengan lisan, ini yang akan menimbulkan fitnah dan menimbulkan masalah. Maka supaya tidak menimbulkan fitnah dan masalah, praktiknya yaitu dengan syuhud tadi. Jadi terkontrol, rapi, ya, tidak menimbulkan gejolak. Bisa dipastikan orang yang berani mengucapkan kalimat-kalimat hakikat, ya, kemudian diucapkan secara zahir secara syariat, pasti akan berhadapan dengan ya orang-orang yang menjaga syariat. Gitu. Pasti akan berhadapan dengan itu, dan akhirnya kalau tidak cari solusi, ya, maka akhirnya terjadi benturan. Nah ini yang perlu kita hindari, bahwa terjadinya benturan semacam ini sebenarnya tidak perlu kalau kita paham bagaimana cara mempraktekkan yang benar. Ini sanian yang kedua. Jadi yang pertama mengikuti Nabi, ucapan, tindakan, zahir dan batin. Kedua, selalu muraqabah. Muraqabah itu selalu mempraktekkan. Setelah kita paham teori hakikat, ya, bahwa sebelumnya sudah saya jelaskan ada tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat sampai tauhidat, kemudian tauhidul wujud, ya, la maujuda illallah, itu terus dipikirkan, terus direnungi, terus dirasakan. Yaitu dengan praktek syuhud dan musyahadah tadi. Allati hiya ainu ma'nal kalimat thayyibah, di mana esensi tauhidul wujud, ya, la maujuda illallah, itu adalah esensi dari kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maka orang-orang ahli thariqah, ya, ketika zikir nafi isbat, ya, ini tetap yang keluar secara verbal lisan ya kalimat la ilaha illallah. Tapi makna yang terurai dari kalimat la ilaha illallah ini cukup dalam. Mulai dari misalnya la qudrata illallah, ini makna tidak untuk diucapkan. La iradata illallah, la qudrata illallah, la sam'a illallah, la basyara illallah, la kalama illallah, la hayata illallah. Jadi tidak ada yang kuasa kecuali Allah, enggak ada berkehendak kecuali Allah, enggak ada yang mendengar kecuali Allah, enggak ada yang melihat, enggak ada yang hidup. Akhirnya la maujudah illallah. Nah, ini namanya ainu maknal kalimah at-thayyibah. Maka zikirnya orang ahli thariqah itu zikir yang disertai dengan perenungan makna. Min ghairi istiratil wudu'i, ya, tanpa harus dengan syarat wudu. Ini maksudnya bahwa makna-makna hakikat, ya, seperti sampai pada tahapan puncak la maujuda illallah. Ini orang yang mencapai anugerah pemahaman sampai seperti ini ya tanpa harus ya
disyaratkan wudhu dulu. Maksudnya ini kalam-kalam asrar, kalam-kalam rahasia batinnya. Ketika Allah memberikan yu'til hikmata may yasha, pencerahan rohani kepada orang yang dikehendaki, itu ya terserah Allah. Gitu. Maka orang-orang yang bisa menggali makna la ilaha illallah secara substansi, yaitu sesungguhnya orang yang disebut yu'til hikmata may yasha, orang yang diberikan al-hikmah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in wajadta fahuwa aula. Jika kamu menemukan, ya itu lebih utama. Wala min tahsisin dan wala min tahsisi waktin, dan juga tidak mengkhususkan waktu. Duna waktin, bukan waktu. Ini maksudnya ya, tidak harus mengkhususkan waktu tertentu gitu ya. Wa min ghairi mulahadatin nafsi, dan juga tanpa ya, mengingatkan nafas. Dukulan masuk wa khurujan dan keluar fil muraqabah dalam muraqabah. Wala min mulahadatil hurufil kalimatin thayyibah, dan juga tidak ya, mengingat huruf kalimah thayyibah. Bal mulahadatul muayyin, bahkan ya mengingat muayyin, yaitu yang menentukan. Fakot hanya itu. Fi kulli halin, pada setiap hal keadaan, qaiman dalam keadaan berdiri, au qaidan atau dalam keadaan duduk, au masyan atau dalam keadaan berjalan, au muttajian atau dalam keadaan tidur miring, mutaharrikan atau dalam keadaan bergerak, au sakinan atau dalam keadaan diam, au syariban atau dalam keadaan minum, au akilan atau dalam keadaan makan. Gitu. Ini maksudnya bahwa dalam praktek hakikat tadi, yaitu yang disebut dengan syuhud ya, syuhudul wahdah fil kasrah atau syuhudul kasrah fil wahdah, ini dapat dipraktekkan ya anytime, kapan saja, di mana saja ya, tidak terbatas pada satu ruang waktu tertentu ya, dan juga ya, tidak dibatasi oleh aturan-aturan. Karena ini sebagai kesadaran seorang hamba dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syuhud itu tingkatan zikir yang istimewa. Itu. Tapi bukan berarti setelah bisa syuhud itu terus gak zikir, jangan. Karena kan proses awalnya itu ya dari la ilaha illallah. Jadi ibarat orang mau menghidupkan mesin diesel ya, itu kan harus diputer dulu gitu. Ya, itu sebagai pintu untuk menghidupkan. Ya, begitu juga zikir nafi isbat. Seorang salik yang menuju Allah yang nggak lepas dari zikir nafi isbat. Karena untuk menghidupkan, menggerakkan ya potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau sudah bergerak semuanya ya, maka dengan refleks kesadaran ingat kepada Allah itu sudah bisa otomatis ya, mata bisa memandang kepada Allah, telinga bisa mendengar atau ikut berzikir, kemudian lesan juga, semua anggota tubuh badan. Ini kalau kita zikirnya ya, sudah istiqomah, kemudian berbuah ya
pada syuhud tadi. Gitu. Jadi jangan sampai syuhud aja deh, ngapain harus zikir la ilaha illallah. Nah, ini namanya dia melupakan alat yang untuk menghidupkan di tahap awal. Ya akhirnya kalau nggak dihidupkan lagi, lama-lama mati. Gitu. Jadi ini analog ini menurut saya supaya kita bisa memahami, jangan sampai ketika kita sudah diberikan anugerah syuhud kemudian melupakan zikir nafi isbat. Nafi isbat tetap jalan, ya. Sekalipun kita sudah diberikan kemudahan merasakan praktek syuhud dan musyahadah. Karena syuhud musyahadah ini samroh buah dari orang yang zikir nafi isbat. Gitu. Ya. Ya, kemudian di akhir kitab ya Syekh Fadlullah menjelaskan ayuhat tolek, wahai para santri, idza gulabal hal, maksudnya ketika dirimu sudah mulai merasakan ya anugerah ilahiyah, ya, pengalaman-pengalaman rohani gitu ya. Hati itu sudah mulai kesemsem dengan ilmu, ya hati itu sudah mulai muncul kerinduan. Ini namanya idza gulabal hal alaika. Ketika sudah mulai dominan rasa mencintai Allah itu masuk dalam diri kita itu lebih dominan, ya bifadlillahi ta'ala, ya, dengan anugerah Allah ta'ala, la takdiru ala nafi aniyatika, ya, kamu tidak akan mampu menafikan keakuan yang bersifat wahmiyah. Jadi maksudnya kalau kita diberikan anugerah memperoleh anwarul ilahiyah, memperoleh asrul ilahiyah, itu semata-mata min fadlillah, anugerah Allah. Jangan sampai kemudian muncul lintasan keakuan, kedirian. Wah ini kan karena pikirku, wah ini kan karena usahaku, wah ini kan. Jadi ini harus dihilang, keakuan ini harus diruntuhkan. Sehingga ketika memperoleh anugerah itu ya mutlak ini min fadlillah, anugerah Allah. Kalau toh misalnya dibuat bahasa syariah, ya ini bagian dari usaha dan ikhtiar. Tapi hakikatnya tetap yang punya kehendak mutlak ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau ananiyah ini tidak ditundukkan, ini akan menjadi virus. Oh itu kemarin saya gara-gara ngamalin ini terus saya begini gitu. Sayanya ini akan gede gitu. Ini yang berbahaya. Ini akan menjadi hijab. Ketika dia sudah mulai sayanya gede, ini tanda-tanda sudah terhijab dan ini akhirnya ya bisa jatuh ya. Karena kalau sudah saya nanti ana khairun min, aku lebih baik kepada dia. Oh dia nggak ada apa-apanya. Nah, ini bahayanya. Kenapa ananiyah seorang salik harus diruntuhkan dulu. Balam yabqa fika illa isbatul haq. Bahkan tidak tersisa sedikit pun kecuali isbatul haq subhanahu wa ta'ala, menetapkan al-haq subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kembali kepada al-haq ya subhanahu wa ta'ala. Jadi keakuan sirna, kehambaan sirna. Warzaqan Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita, wa iyyakum, dan kalian semua, hadal maqam, yaitu pada kedudukan ini, bi hurmatin nabi, ya, dengan hormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk memperoleh makom-makom kecil rohani itu ya bi hurmatin nabi, dengan penghormatan kepada Nabi. Ya, salah satu penghormatan kepada Nabi
yaitu istiqomah kita dalam membaca sholawat. Bagaimana membaca sholawat aja males, mau memperoleh makom rohani yang mana makom rohani itu semua ya di bawah komando Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat yang kita baca secara rutin itu sebagai ikhtiar seorang murid, seorang salik yang punya tujuan, yaitu usul ilallah, yang punya tujuan untuk mengenal Allah, tapi wasilahnya yaitu dengan memperbanyak baca sholawat Nabi, karena ini sebagai pintunya. Nah, kalau ada orang tanpa lewat pintu ini ya, bagaimana mungkin dia akan memperoleh anugerah itu kalau tidak melalui pintunya. Amin ya rabbal alamin. Subhanahu wa bihamdi subhanahu wal adim. Sama sempurna atau hadal kitab ini al-musamma yang disebut bitufah al-mursalah ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah malam ini ya sebagai malam penutupan, mudah-mudahan kita ya berdoa kepada Allah diberikan kefutuh ilmu dalam memahami ilmu hakikat ini. Sebab untuk memahami ilmu hakikat ini ya hanya mengandalkan kefutuh, kebuka, Allah yang buka gitu. Ya, terkadang ada yang mengandalkan intelektual ya, tapi sulit untuk nembus gitu. Setelah kita diberikan anugerah kefutuh, mudah-mudahan bisa mengamalkan secara benar dan istiqomah. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'maka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa masyutanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tuhhirna biha min jami syai'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tubaligh bi asal ghayat min jami khairat bil hayati wa badamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadru wa mudir adim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa masru alayya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi makarimil akhlaq wa bi mahasinil adab wa bi hulusin niyah wa bi tamamish syariah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah awwabal ma'arif, Allahumma iftah awwabal asrar, Allahumma iftah awwabal kasfi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa nuril ihsan wa nuril mukasyafah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa dhalamina wa dzurriyyatana min ahli ilmi wa ahli khair waj'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah wa anta khairur raziqin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Allahumma inna a'udzubika min qalbin la yahsha wa min amalin la yurfa wa min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nafi'na dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.